the. Jadi selalu ada the baru pakai yang superlatif. Sama semua. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oh iya, ada yang mau tanya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Tetapi ada tidak ya slide-nya ya? Iya, kalau tadi, kalau yang paling ya, misalnya longest, dia harus pakai the. Tapi bagaimana dengan yang better misalnya? Oke, di sini mungkin sudah bisa. Setiap kata yang lebih itu selalu diikuti oleh kata than, daripada. A lebih baik daripada B. Nah, jadi itu memang ketentuannya sih. Kalau paling harus diikuti oleh kata the, kalau lebih harus diikuti dengan kata daripada. Coba perhatikan di kalimat ini. Semuanya sesudah bigger ada than, sesudah thinner ada than, sesudah fat ada than. Di sini juga sesudah longer ada than, sesudah taller ada than, sesudah faster ada than. Nah, jadi itu ketentuannya. Apa better itu seperti best itu apa the best? Better is the better. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Karena ketentuannya kalau better tadi harus than, tidak ada the better, tidak ada. Oh, misalnya begini. Taipei is the better place. Itu something. Oke. Itu sudah bukan lagi komparatif, itu menunjukkan tempat yang jelas. Penggunaan the sudah saya jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Kapan harus digunakan the, kapan tidak boleh digunakan the. Boleh di situ boleh. Tapi bukan menunjukkan komparatif di situ. Menyatakan tempat yang sudah jelas. Saya kasih istirahat 5 menit ya. Saya nunggu juga. Ya, jadi sambil istirahat kita sambil berbicara ya. Jadi UT memang sudah dipersiapkan untuk siswanya belajar sendiri lebih aktif. Saya aja buku nggak banyak yang setebal ini. Ini artinya ini memang siswa memang disuruh belajar. Nggak mungkin dengan sekian pertemuan kita bisa menghabiskan ini. Saya tahu memang kalau bekerja rasanya tidak mungkin untuk belajar. Tapi percayalah, belajar yang paling baik itu ketika mau tidur. Semuanya pasti sempat belajar kan kalau mau tidur kan? Jadi nggak usah lama-lama. 30 minutes to 1 hour enough. Jadi ketika mau tidur, bolehlah sambil buka buku, rusak-rusak mata sedikit nggak apa-apa. Jangan dibaca terus gini, nggak boleh. Baca misalnya tadi rumus ya, subjek tambah will tambah ini ya, udah tutup mata. Nanti buka lagi. Contohnya begini, jadi nggak apa-apa, itu jangan takut rusak mata, nggak rusak mata.
Jadi ketika mau tidur belajar lebih bagus. Karena memang nggak mungkin semuanya bisa kita pelajari sebanyak ini. Nah, coba ingat itu pelatih. Tadi malam siapa yang nonton bola? Nggak suka ya? Tadi malam ada Barcelona lawan. Betul-betul nggak ada yang tahu berapa ya? Oh, saya nonton dari malam Barcelona lawan Real Madrid. Tapi saya nggak mau bercerita itu. Yang harus saya ceritakan adalah seperti ini sebenarnya. Itu pencetak gol tadi malam Ronaldo ya? Bukan, Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo itu kalau disuruh tanding sama pelatihnya, kalah pelatihnya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Guru dengan murid belum tentu lebih hebat guru. Tapi kenapa Cristiano Ronaldo itu perlu guru, perlu pelatih? Karena semua orang itu perlu untuk diberi nilai oleh orang lain. Contoh misalnya di kampus, saya hanya seorang mahasiswa. Saya punya profesor yang udah rambut putih, pengalaman udah banyak-banyak. Tapi apa? Beliau kalau menulis tetap suruh koreksi dulu dengan kami siswanya, termasuk saya. Padahal beliau profesor loh. Saya juga seperti itu, habis nulis banyak-banyak bahasa Inggris, saya serahkan dulu ke beliau untuk dicek. Karena kita ketika menulis, contoh ketika saya membuat ini, itu konsentrasi kita penuh, kadang-kadang kan terganggu sedikit. Wah, lagi buat ini teringat yang lain. Ketika mengarang itu kan susah. Makanya kita perlu memberikan kepada orang lain untuk melihat hasil kerja kita. Sepintar apapun kita perlu orang lain untuk melihat kita, walaupun orang itu bodoh. Karena dia bisa menilai kita. Nah, jadi makanya nggak boleh orang pintar itu sombong-sombong, salah. Cuman kenapa ini masih salah? Karena saya nggak sempat ngasih ke orang untuk mencek. Saya langsung ngeceknya di sini. Jadi intinya begitu. Nah, jadi ini memang harus dipelajari sendiri. Dengan sekian pertemuan tadi nggak mungkin bisa terjangkau semua. Apalagi ini juga digunakan bahasa Indonesia ya. Jadi sangat mudah untuk dimengerti. Sudah cukup istirahat ya? Oke ya, kita lanjut ya. Nggak lama lagi, 15 menit lagi. Habis waktu saya. Oke ya, masih ada satu modul lagi, tapi nggak banyak lagi. Tapi sebelum saya mulai, ada lagi yang mau bertanya? Tadi, oke ya, kalau ikutkan komparatif, kata de tidak boleh untuk komparatif. Kata de itu hanya untuk superlatif. Tapi kalau untuk menunjukkan tempat, misalnya penerangan tempat, boleh. Penggunaan de boleh. Buka lagi pelajaran yang de dulu. Kalau nggak salah ada 11 ya dulu. De itu sepertinya nggak ada di buku ya. Di slide saya pertemuan yang sebelum ini. Ada ya? Ada berapa penggunaannya? Banyak. Oh, oke. Sudah ya? Kita lanjut ya. Nanti mungkin waktu baca-baca bingung nanti kok saya bilangnya seperti ini, kok nyatanya ada di soal-soalan kok lain begitu. Di sini udah saya buat duluan sebelum ditanya. Jadi for a full syllable, tadi kan ketentuannya untuk silabus untuk yang satu ya, satu suku kata. Ini kenapa yang dua suku kata kok er juga boleh? Ya, ini berapa suku kata ini? Quiet ini kan dua, quiet. Kenapa di sini boleh pakai er? Kenapa juga boleh pakai more? Nanti jangan heran kenapa di
Quiet ini boleh quieter. Shallow